Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca ayatul basmalah. Ya, hari ini kita akan belajar tematik 4B, pembelajaran 3 dan 4. Nasi yang kita makan sebagai makanan pokok itu berasal dari beras. Nah, beras itu merupakan salah satu sumber daya alam yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama, sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya yaitu cahaya matahari, angin, dan air. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Contohnya, yaitu seperti hewan dan tumbuhan. Seperti ini ya, misalkan hewannya itu seperti sapi, kerbau, atau kambing. Itu biasanya dimanfaatkan untuk diambil dagingnya atau susunya. Nah, setelah dimanfaatkan, jumlah hewan tersebut kan akan berkurang. Namun, melalui pengembangbiakan jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Ya. Yang ketiga itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya yaitu minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Kenapa cepat habis? Karena minyak bumi dan batu bara itu terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Nah, pembentukan minyak bumi dan batu bara itu sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Selanjutnya, air itu merupakan salah satu sumber energi. Selain sumber energi, air juga merupakan komponen utama kehidupan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan di bumi ini. Nah, apa sih manfaat air itu? Manfaat air yang pertama itu manfaat air bagi manusia. Manfaat air bagi manusia itu ialah untuk yang pertama itu bagi kesehatan. Bagi kesehatan itu antara lain untuk menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah dehidrasi, dan menjaga kelembaban kulit. Kemudian untuk kebutuhan hidup. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya, seperti minum, masak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Kemudian berguna untuk keselamatan, yaitu digunakan untuk memadamkan kebakaran. Air juga diperlukan untuk industri, misalnya untuk pencucian dan pendinginan. Kemudian air itu merupakan sumber energi untuk menghasilkan listrik. Nah, aliran air dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Kemudian yang selanjutnya itu air diperlukan untuk keperluan perdagangan seperti di rumah makan, hotel, dan lain sebagainya ya. Kemudian diperlukan untuk pertanian. Nah, untuk pengairan lahan pertanian, misalkan di sawah itu kan butuh pengairan ya.
Kemudian juga untuk peternakan seperti tambak ikan, kolam ikan, dan lain sebagainya ya. Manfaat air bagi hewan. Manfaat bagi hewan itu untuk menjaga suhu tubuh, menjaga tekanan darah, untuk melancarkan pencernaan, dan juga untuk alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh hewan. Kemudian manfaat air bagi tumbuhan, yaitu melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap oleh akar. Nah, yang kedua itu salah satu bahan baku proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu akan menghasilkan zat-zat penting baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Selanjutnya, air itu mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur membuka dan menutupnya mulut daun ya. Dan yang terakhir itu untuk menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan itu menjadi tetap ya. Di sini ada hak dan kewajiban kita akan air bersih. Nah, air bersih itu menjadi salah satu hak yang harus dimiliki manusia, yang harus didapatkan oleh manusia ya. Jika hak tersebut tidak didapatkan, tentu manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Meskipun air itu termasuk sumber daya yang kekal, tetapi jika tidak dijaga kelestariannya, lama-kelamaan air bisa berkurang. Nah, oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian air. Bagaimana cara menjaga kelestarian air? Nah, berikut ini merupakan cara melestarikan air. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah atau limbah ke badan-badan air seperti selokan atau sungai. Kemudian yang kedua, yang kedua itu melakukan penghijauan. Nah, akar tumbuhan itu kan mengikat akar sehingga air dalam tanah akan tetap tertahan dan tidak terus mengalir. Nah, air tanah dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu menghemat penggunaan air ya. Jadi jangan membuang-buang air untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, kita tuh sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir, ya. Contohnya, hak itu setiap warga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Itu merupakan hak, ya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya. Contoh dari kewajiban itu adalah setiap warga berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap hukum yang berada di negaranya ya. Kalau kita kan ada di negara Indonesia, berarti kita itu wajib taat, wajib tunduk, wajib patuh terhadap hukum yang berada di negara Indonesia. Nah, coba kita lihat gambar ini. Di sini sedang melakukan kegiatan rumah tangga, yaitu menyetrika ya. Menyetrika itu menggunakan energi apa? Nah, nyetrika ini menggunakan energi listrik. Energi listrik itu merupakan energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai alat elektronik bekerja seperti radio, televisi, lemari es, penanak nasi, setrikaan, dan lain sebagainya ya.
Energi listrik ini sangat membantu meringankan pekerjaan sehari-hari sehingga pekerjaan rumah tangga menjadi lebih ringan. Selain itu, energi listrik juga berguna untuk hiburan. Seperti nonton televisi, itu kan menggunakan energi listrik ya. Radio, komputer atau dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada kewajiban kita di rumah dan ada hak kita di rumah. Kewajiban kita di rumah itu apa? Salah satunya kewajiban kita di rumah adalah untuk menghemat listrik. Menghemat listrik dengan cara jika kita sudah selesai menggunakan alat elektronik, maka alat elektronik tersebut harus langsung kita matikan agar kita bisa menghemat listrik ya. Apabila kita melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita sendiri akan memetik hasilnya yang baik pula ya. Kemudian hak kita di rumah, salah satunya yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan nasihat dari orang tua dan hak mendapat kasih sayang dari orang tua ya. Nah, adapun hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu hak dan kewajiban itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena di mana ada kewajiban itu muncul hak dan sebaliknya. Dari hak itu muncul kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sebelumnya kita itu harus tahu hak dan kewajiban kita itu ya. Nah, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Sehingga jika hak dan kewajiban itu seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Selanjutnya boleh dibaca teks atau bacaan di halaman 33, yaitu tentang sumber daya perikanan Kabupaten Jember ya. Boleh dibaca ya. Nah, di situ kan tentang sumber daya di Kabupaten Jember ya. Kabupaten Jember ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Sumber daya yang melimpah tersebut mempengaruhi kehidupan penduduk di daerah tersebut. Nah, sebagian besar penduduk itu bekerja sebagai nelayan dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perikanan. Apa itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam kegiatan ekonomi ini itu mencakup 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kegiatan yang dilakukan oleh pengrajin kayu untuk mengolah kayu menjadi berbagai kerajinan atau patung kayu, ya. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang hasil produksi dari tempat penghasil barang melalui para agen dan pedagang agar sampai ke tangan konsumen. Nah, adapun contoh dari kegiatan distribusi adalah pengrajin kayu itu menyalurkan hasil kerajinannya ke pasar atau ke toko kerajinan. Ya, yang selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa, ya.
Contohnya seperti kita membeli patung kayu di toko kerajinan dan memajangnya di rumah, atau kita membeli baju, itu merupakan contoh kegiatan konsumsi. Nah, keberadaan sumber daya di suatu tempat akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Nah, kondisi alam Indonesia yang beragam itu menyebabkan kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya itu berbeda. Kegiatan ekonomi daerah pedesaan akan berbeda dengan perkotaan, ya. Sini misalkan masyarakat pedesaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, daerah pedalaman dan pegunungan. Daerah ini biasanya masyarakatnya melakukan perekonomian dengan cara bertani dan melakukan kerajinan, ya. Jadi mereka sebagai petani dan pengrajin. Kemudian yang kedua yaitu daerah pantai. Nah, di daerah pantai ini melakukan ekonomi dengan cara nelayan, ya. Menangkap ikan, kemudian memasarkan ikan yang ditangkapnya itu ke pasar. Sedangkan masyarakat perkotaan itu tidak bergantung pada sumber daya alam, ya. Mereka itu bersifat heterogen, yakni melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang, seperti bidang perdagangan atau perindustrian, ya. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Semoga dapat difahami. Sebelum menutup pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.